Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dan dalam video ini kami akan membahas dan mengulik tentang fobia. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dwi Vitasari atau yang akrab dipanggil Dwi, Gali Eka Saputri alias Eka, Talita Azalia Setiawan atau Talita, dan Zaidan Aryan Kaputra yang biasa disapa Zaidan. Fobia itu apa sih? Mengapa fobia dapat terjadi? Kata fobia berasal dari kata Yunani, phobos, yang berarti takut. Fobia berarti objek atau situasi yang ditakuti. Fobia adalah sebuah gangguan kecemasan yang merupakan manifestasi dari rasa takut yang berlebihan, serta membayangi kehidupan individu itu sendiri baik secara pribadi maupun secara sosialnya. Mari beralih ke dua jenis fobia. Fobia yang pertama adalah fobia spesifik dan yang kedua adalah fobia sosial. Sekarang kita akan membahas tentang fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan sebuah ketakutan yang tidak diinginkan karena suatu kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Dapat dilihat pada contoh laki-laki di samping, bahwa fobia terhadap ketinggian digolongkan sebagai fobia spesifik. Selanjutnya, jenis fobia spesifik dalam DSM-4 dapat digolongkan dalam 5 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, fobia terhadap binatang seperti misalnya fobia tikus dan fobia anjing atau binatang berbulu lebat. Kedua, fobia terhadap tipe lingkungan alam seperti ketinggian, kilat, atau air. Ketiga, fobia terhadap darah, suntikan, atau luka. Yang keempat, fobia terhadap tipe situasional seperti misalnya takut berada dalam pesawat terbang, lift, atau tempat tertutup. Dan yang terakhir adalah fobia terhadap hal lain selain yang telah disebutkan, seperti misalnya fobia terhadap kostum karakter tertentu pada anak-anak. Selanjutnya, mari kita telusuri tentang fobia sosial. Didefinisikan bahwa fobia sosial merupakan ketakutan yang tidak rasional dan menetap. Biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Individu menghindari situasi di mana ia mungkin akan dievaluasi dan dikritik, yang membuatnya terasa hina dan dipermalukan. Situasi ini juga memungkinkan individu menunjukkan perilaku kecemasan atau menampilkan perilaku lain yang memalukan. Penderita fobia sosial terlihat tidak nyaman, cemas, ragu-ragu, dan sulit mengungkapkan pendapat di tengah orang banyak. Namun, pada situasi percakapan 1 lawan 1, individu menunjukkan keterampilan sosial yang normal. Gejala-gejala yang dialami penderita fobia berbeda-beda, disertai akibat-akibat ketakutan yang juga variatif. Kadar kecemasan dan rasa takut proporsional dalam tiap pengalaman fobia tergantung pada keadaan pikiran seseorang, serta alasan terjadinya fobia. Ancaman dalam fobia berupa tampilan nyata, suara, gerakan, sentuhan, dan penyebab lain yang memicu munculnya perasaan takut yang berlebihan. Fobia dapat mengakibatkan peningkatan kewaspadaan mengingat manusia merupakan makhluk yang berpikir dan cenderung memiliki persiapan untuk menghadapi ancaman berupa objek atau situasi. Akibat ketakutan dan cemas berlebihan yang dialami penderita fobia memiliki tingkatan yang juga berbeda-beda. Tingkat ringan seperti berkeringat, pusing, gelisah, bingung, gemetar, serta merasa mual. Tingkat berat seperti luka-luka, serangan fisik, depresi, panik, kegilaan, pembengkakan pembuluh darah di otak, bahkan serangan jantung. Lebih jelasnya, DSM-4 mengatur pedoman untuk mengkategorikan individu
yang mengalami fobia sosial jika memenuhi 7 kriteria diagnostik. Yang pertama, pengidap ditandai dengan ketakutan yang sifatnya menetap dari satu atau lebih situasi sosial atau menunjukkan performansi dirinya. Yang kedua, menunjukkan ketakutan pada situasi sosial sehingga menimbulkan kecemasan akibat ikatan emosi yang negatif pada suatu situasi ataupun mengalami serangan panik. Yang ketiga, ketakutan tersebut bersifat berlebihan atau bahkan tidak rasional. Yang keempat, cenderung menghindari situasi sosial yang menyebabkan distres emosional. Yang kelima, kondisi kecemasannya tersebut berimplikasi terhadap kehidupan normalnya, baik dalam pekerjaan, pendidikan, aktivitas sosial, maupun relasi sosialnya. Onset dimulai pada saat di individu berusia di bawah 18 tahun dan durasinya 6 bulan. Yang terakhir, ketakutan atau perilaku menghindar bukan sebagai efek biologis atau efek pengobatan pada gangguan psikologis lainnya. Nah, sebagai contoh, mari kita melihat lebih dekat dengan kasus Sully, ex-member FX pada tahun 2019. Choi Jin-ri, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Sully, adalah seorang selebriti asal Korea Selatan. Ia sempat ramai diperbincangkan setelah kematiannya yang mengenaskan pada 14 Oktober tahun 2019. Ia ditemukan telah tidak bernyawa di kediamannya. Kabar yang beredar mengatakan bahwa ia sempat mengalami depresi akibat tekanan dan bullying yang ia dapatkan. Sebelum meninggal dunia, Sully diketahui memiliki gangguan mental berupa fobia sosial. Fobia sosial yang diderita Sully dikenal juga dengan istilah medis sebagai gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Bullying yang dialami Sully menjadi salah satu pemicu utama dari fobia sosial yang dialami olehnya. Bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dari satu individu atau kelompok. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang dengan tujuan mengganggu orang lain. Lantas, apa saja sih tindakan bullying yang biasa dialami oleh seseorang hingga dapat menyebabkan fobia sosial? Tindakan yang pertama adalah dengan cara mengintimidasi secara fisik. Ini dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, atau bahkan meludah. Selain itu, intimidasi juga biasa dilakukan secara individual atau kelompok. Tindakan ini dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung lewat jejaring media sosial oleh individu atau kelompok yang cenderung lebih kuat kepada kelompok lain atau bahkan individu yang lebih lemah. Selain fisik, intimidasi juga dapat menyerang emosi seseorang, seperti misalnya menghina atau menggoda. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha menghentikan bullying. Stop bullying, stop memberi dampak buruk kepada korban, dan stop memberi justifikasi kepada pelaku. Jika sudah didiagnosa mengidap seperti tadi, lantas bagaimanakah cara menangani fobia demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jika dilihat dari sudut pandang psikologis? Pendekatan yang pertama disebut pendekatan psikoanalisa. Tujuan dari terapi psikoanalisa adalah untuk mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya kecemasan, berupa ketakutan-ketakutan ekstrim dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan fobia. Beberapa kombinasi teknik dapat digunakan, seperti misalnya asosiasi bebas dan analisis mimpi. Namun, beberapa analisis ego kontemporer melakukan penanganan terhadap fobia dengan meminta orang tersebut menghadapi atau mengkonfrontasi fobianya. Hal ini penting untuk mengobati simptom meskipun tidak dapat menyelesaikan konflik yang diasumsikan menyebabkan fobia. Selain itu, pendekatan juga dapat berupa pendekatan behavioral. Individu yang mengalami fobia membayangkan stimulus fobia yang makin lama makin menakutkannya, sementara mereka dalam keadaan tenang untuk proses relaksasi. Teknik lain yang dapat digunakan untuk menangani fobia spesifik adalah modeling, flooding, dan successive approximation. Kemudian, ada pendekatan kognitif. Menurut para ahli di bidang kognitif, individu telah menyadari bahwa ketakutan pada fobia merupakan suatu hal yang berlebihan
dan mereka pun dianggap telah mengetahui bahwa objek fobia sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak berbahaya. Sedangkan untuk menangani fobia sosial, individu dipersuasi untuk mempersepsi reaksi orang lain secara lebih akurat dan mulai mengurangi ketergantungan terhadap persetujuan dari orang lain agar dapat timbul perasaan berharga di dalam dirinya. And the last but not least, pendekatan biologis. Pendekatan biologis untuk fobia adalah pemberian obat-obatan sedatif, tranquilizer, atau anxiolytics yang dapat mengurangi kecemasan, dan kebanyakan obat-obat yang digunakan sekarang adalah obat-obat antidepresi. Setelah memahami penjelasan tentang fobia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fobia gangguan kecemasan merupakan manifestasi dari rasa takut yang berlebihan. Dan menurut DSM-4, fobia digolongkan dalam dua jenis, yaitu fobia spesifik dan fobia sosial. Gejala dari fobia yaitu rasa takut serta kecemasan berlebihan yang dialami seseorang tidak cukup terjelaskan lewat gejala fisik saja. Adapun penanganan fobia melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan psikoanalisa, pendekatan behavioral, pendekatan kognitif, dan pendekatan biologis. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadikan kamu lebih peduli terhadap para pengidap fobia ya. Jangan lupa untuk lebih memperhatikan perilaku orang di sekitar kalian jika mereka menunjukkan gejala-gejala fobia. Eits, tapi jangan sampai self-diagnose ya. Sampai jumpa lagi.